Yang terhormat Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bapak Zulkifli Hasan, Excellencies, semua para pejabat, para cendekia, para pegiat, dan para pengusaha juga ada. Ibu dan bapak para undangan serta hadirin yang dimuliakan. Selamat sore. Manusia mesti mematahkan semua yang merintangi kemerdekaan. Ia harus merdeka. Sebuah bangsa pun mesti merdeka berpikir dan berikhtiar. Tan Malaka, Narda Republik 1925. Saya bersyukur kehadiran Ilahi Rabbi diberikan kesempatan berdiri di hadapan Majelis Warga Bangsa Indonesia Merdeka yang dihimpun Akademi Jakarta yang sangat berilmu dan bernurani untuk menyampaikan beberapa pemikiran secara merdeka mengenai pembangunan dan keadaan bangsa sekarang. Hal-hal yang akan saya sampaikan merupakan hasil bentukan keluarga, pendidikan, latihan, dan pengalaman sepanjang hidup saya. Sore hari ini, saya akan berikhtiar meyakinkan saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk membangkitkan kembali semangat kepeloporan, kejuangan, dan pengabdian menuju republik yang mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya ingin mengawali urian ini dengan sebuah pertanyaan yang mengusik setiap menjelang hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan. Apa artinya merdeka bagi rakyat? Tanggal 17 bulan Agustusnya akan datang, Indonesia juga akan mencapai usia 70 tahun. Seperti halnya yang banyak dipikirkan orang, saya tak rela jika hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan tercatat sekedar sebagai rangkaian cerita upacara lantas redup menunggu persiapan peringatan tahun berikutnya. Bagi saya, di usia matang ini kita harus merefleksikan kembali secara jernih perjalanan mewujudkan tujuan perjuangan kemerdekaan. Tidak hanya sebagai pernyataan bangsa yang berhasil mematahkan belenggu penjajahan fisik melalui pengorbanan besar, tapi juga harus dibumikan sebagai tidak ada kemiskinan di Indonesia merdeka. Apa artinya merdeka? Manakala hampir saudara kita masih dijajah kemiskinan. Apakah benar kita sedang menuju republik apabila sepanjang perjalanan yang kita tuai hanyalah kesejahteraan? Bung Karno telah menyatakan dengan tegas bahwa merdeka adalah political independence, politik on of conflict hate. Kemerdekaan perlu kita rebut karena merupakan jembatan emas untuk mengembalikan kehidupan rakyat yang lebih martabat dan berbudi luhur. Hakikat Indonesia merdeka adalah terwujudnya itu bangsa yang merdeka 100%, sehingga mampu berpikir dan bertindak menghadapi tantangan seberat apapun guna tetap berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Bagi saya, celah tak hapus jika masih tersisa seorang saja pun suami yang terpaksa menjual ginjalnya demi menembus biaya pengobatan sang istri. Siswa sekolah dasarnya menggantung diri karena tak mampu membeli buku tulis. Anak perawat mengorbankan kehormatannya di negeri orang, dan petani lapar yang mengkais-kais sampah di Bantar Gebang. Hina rasanya bila kita hanya bisa menjadi penonton bisu pada saat orang Betawi terpinggirkan dilanda arus deras pembangunan perumahan mewah beserta pasar-pasar modern. Kekuatan uang mereduksi kita hanya terpaku melihat suku Dayak menyabung nyawa mempertahankan sungai dari pencernaan tambang dan perkebunan. Masyarakat Bali yang terancam tenggelam akibat investasi berkemas reklamasi. Penduduk Banda Nera kekurangan gizi akibat pencurian ikan yang dimodali juragan. Atau suku anak dalam menderita kelaparan di hutan yang telah beralih fungsi. Masih banyak lagi jeritan anak negeri yang diredam keserakahan dan pragmatisme sementara warga negara yang telah kehilangan rasa kemanusiaan. Hadirin yang berbahagia, saya ingin mengajak ibu dan bapak sekalian melihat atau lebih tepatnya mendengarkan apa yang dibisikkan data yang tersedia. Namun sebelumnya, saya ingin menyampaikan 3 dari 6 paradoks pembangunan yang disampaikan Bob Gozar
Pertama, kemiskinan meningkat tajam di tengah masyarakat yang kaya. Bank Dunia mencatat sekitar 46% penduduk Indonesia saat ini masih hidup dalam kondisi miskin karena mereka hanya mampu berbelanja sebesar $2 per hari per orang. Di sisi lain, majalah Forbes melaporkan total nilai 50 orang terkaya mencapai 102 miliar US dollar. Terlintas seketika, berapa sebenarnya dana yang diperlukan untuk menutup poverty gap agar kemiskinan tidak tersisa? Kedua, di tengah-tengah kekayaan yang melimpah, kesempatan mewujudkan kepedulian semakin menciut. Menjelang akhir, tatkala menyadari bahwa pemerataan yang diharapkan dari paradigma trilogi pembangunan tidak kunjung terwujud, Presiden Soeharto mencoba menagih tanggung jawab kebangsaan dari para konglomerat kroninya. Jelmaan The Big Five zaman penjajahan diminta membagi 15% sahamnya kepada lapisan karyawan mereka yang terendah. Ternyata himbauan Bapak Pembangunan menemukan hati yang sudah membeku. Malah tatkala Pak Harto lengser akibat didesak krisis ekonomi yang dipicu keserakahan kroninya tadi, justru mereka yang diselamatkan Bank Dunia IMF, sementara hutangnya dialihkan ke atas pundak rakyat, semakin melanggengkan kesenjangan. Konglomerat yang tumbuh subur dalam pemerintahan otoriter ternyata berhasil menguasai kembali pemerintahan, state recapture, pasca reformasi yang mati suri. Ketiga, kebutuhan tenaga kerja sangat besar, namun pengangguran terus meningkat. Jumlah pengangguran terbuka tahun 2014 tercatat 7,24 juta orang, dan jumlah tersebut relatif tidak berubah selama kurun waktu 4 tahun terakhir. Lantas apa makna dari pertumbuhan ekonomi selama dasawarsa 2014 yang selalu tercatat di atas 5% per tahun? Kemana larinya nilai tambah ekonomi sehingga kita tidak mampu menciptakan kesempatan kerja dan berusaha yang bermartabat? Siapakah yang diuntungkan dari pertumbuhan ini? Cui bono? Untuk siapakah sebenarnya pembangunan? Ketiga paradoks pembangunan tersebut hadir di tengah masyarakat kita karena tipisnya nurani mereka yang telah berhasil mengekstraksi kekayaan alam dan berburu rente melalui kolusi dengan pengusaha untuk berbagi dalam artian yang sebenarnya. Dominannya peran sektor properti, sektor finansial, serta pertambangan dan perkebunan besar dalam perekonomian seakan terpisah dari rakyat, mirip ekonomi dualistik zaman penjajahan, karena pelaku dan peraih manfaatnya sangat terkonsentrasi. Memang lembaga keuangan pro pasar Asian Development Bank secara jujur menemukan bahwa ketiga-tiga pendorong pertumbuhan, yaitu globalisasi, kemajuan teknologi, dan reformasi pro pasar, justru semakin memperlebar kesenjangan. Tantangan terbesar kita adalah mentransformasi ekonomi nasional sehingga sektor yang dominan adalah pertanian bernilai tambah tinggi, agroindustri yang mengolah produksi petani, dan industri padat karya lainnya, serta jasa berbasiskan internet. Kesemuanya ini akan memicu penciptaan kesempatan kerja dan berusaha bernilai tinggi, berpotensi mengurangi kesenjangan struktural sekaligus kesenjangan pusat daerah. Hadirin yang budiman, sekarang mari kita simak potret besar sektor yang hingga kini masih dihuni sekitar 50% penduduk miskin. Padahal seharusnya ia yang menjadi landasan pembangunan bangsa. Hasil sensus pertanian 2013 mengungkap gejala yang menggelisahkan. Hanya dalam satu dasawarsa telah tergerus prestasi yang dibangun dengan susah payah dan biaya yang sangat mahal pada awal Orde Baru. Indikasi rapuhnya sektor pertanian yang pertama adalah menurunnya jumlah rumah tangga usaha pertanian. Sementara kini rasio pemilikan lahan semakin meningkat. Oleh karena itu, penurunan jumlah rumah tangga pertanian tersebut patut diduga berkaitan dengan pelepasan lahan, khususnya oleh petani gurih. Inilah gejala kaum tani yang tergusur derita, sehingga terpaksa menyewakan dirinya pada bangsa asing yang masih belum mampu menghargai kemanusiaan.
Pertanda kedua adalah rendahnya produktivitas tenaga kerja sektor pertanian, atau yang terendah dibandingkan dengan sektor ekonomi lain. Ini bukti prima facie bahwa program yang dijuluki pembangunan pertanian belum mampu mendayagunakan anggaran belanja, kelembagaan, dan ilmu pengetahuan teknologi untuk memungkinkan keluarga tani mengakumulasi modal agar dapat naik kelas menuju kehidupan yang lebih bermartabat. Gejala ketiga adalah rendahnya pendapatan yang diperoleh petani. Selama kurun waktu 2011-13, BPS mencatat nilai tukar petani hanya sekitar 104. Selain itu, upah real buruh tani selama kurun waktu 2009-13 secara konsisten juga mengalami penurunan dari sekitar 30,5 ribu per hektar hari menjadi 27,5 ribu per hari. Kondisi ini menunjukkan terjadinya penurunan daya beli buruh tani, dan apabila terus terjadi pembiaran, maka mereka akan semakin terjerumus ke dalam kemiskinan struktural. Perkembangan keempat adalah semakin ditinggalkannya usaha pertanian oleh generasi muda. Selama dasawarsa 2003-13, jumlah berusaha petani yang berusia 45 tahun ke atas semakin bertambah, sementara yang berusia 45 tahun ke bawah semakin menurun. Dan yang lebih memprihatinkan, penurunan yang tertinggi terjadi pada kelompok usia 25-34 tahun. Sektor pertanian rakyat dimarginalkan sehingga kaum tani bukannya bertransformasi menjadi bos-bos kecil, tapi tergusur menjadi tenaga kerja tak berkeahlian di perkota. Potret suram sektor pertanian semakin memiriskan apabila kita sandingkan dengan fakta yang disampaikan Forest Watch Indonesia, bahwa sampai tahun 2013 sekitar 44 juta hektar atau 25% luas dari tanah Indonesia telah dibebani izin pengelolaan lahan dalam bentuk izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, hutan alam pada perkebunan dan pertambangan. Fakta ini tidak terlalu memilukan apabila lahan tersebut dikelola jutaan petani dan pengusaha kecil. Namun kenyataannya justru berkebalikan, karena izin-izin tersebut terkonsentrasi di tangan segelintir. Kolusi penguasa, baik pusat apalagi daerah, dalam pemberian kuasa penggunaan lahan kepada sementara pengusaha merupakan manifestasi fenomena land grabbing yang sangat besar kontribusinya terhadap semakin kronisnya kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan. Fakta-fakta tersebut menegaskan bahwa kemiskinan dan kesenjangan ini bergeming, padahal prestasi senantiasa digambarkan gemilang. 7 kali berganti rezim, beragam strategi dan rencana pembangunan diformulasikan, triliunan dikucurkan, ribuan pakar turun tangan mengatasi, namun tetap saja kemiskinan dan kesenjangan dengan leluasanya menggerogoti negeri karena akar masalahnya tidak mau dihadapi. Hadirin yang terhormat, awalnya saya tidak mampu menjawab lugas pertanyaan mengapa setelah berpuluh-puluh tahun Indonesia menyatakan kemerdekaannya, cita-cita para pendiri bangsa untuk mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera belum juga terwujud. Setelah melakukan pencermatan sepanjang perjalanan karir saya, jawaban atas pertanyaan tersebut sangatlah sederhana, yaitu kita telah terperangkap dalam paham pembangunan feodal dan kolonialis yang ekstraktif. Kita boleh berkilah bahwa setiap rezim pemerintahan mempunyai desain pembangunan yang disesuaikan dengan kondisi saat itu. Namun diakui ataupun tidak, penerima manfaat terbesar tetaplah segelintir yang berada di sekitar pusat kekuasaan. Sulitnya bangsa Indonesia meninggalkan perang kolonialisme merupakan bukti keberhasilan Hindia Belanda menciptakan strata masyarakat, yaitu rakyat jelata, kaum pedagang pengusaha, dan priai. Penciptaan strata tersebut dimaksudkan agar rakyat jelata tetap dijadikan kuli yang melayani para pedagang pengusaha dan kaum priai. Melalui pembedaan strata masyarakat tersebut, pemerintah Hindia Belanda berhasil mencatat laju pertumbuhan ekonomi yang mengesankan.
diindikasikan oleh besarnya ekspor komoditas perkebunan seperti pala, cengkeh, karet, gula, dan lain sebagainya. Namun, pertumbuhan ekonomi pemerintahan Hindia Belanda yang tinggi tersebut dibangun di atas penderitaan rakyat, sebagaimana dicerminkan oleh kemiskinan yang kian menyebar dan kesenjangan sosial yang semakin meningkat. Kezaliman penguasa seperti inilah yang mendorong para pejuang angkat senjata merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Menyadari bahwa paham kolonialisme telah sedemikian merasuk ke dalam sanubari individu anak bangsa, maka sejak awal kemerdekaan, proklamator tidak bosannya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melancarkan revolusi yang digelorakan dengan istilah menjebol membangun, menjebol lagi, membangun lagi. Menurut Bung Karno, esensi revolusi adalah menghancurkan nilai-nilai, kebiasaan, dan praktek sistem kolonialisme dan imperialisme di lapangan ekonomi, politik, dan sosial budaya, dan segala bentuk l'exploitation de l'homme par l'homme. Oleh karena itu, diperlukan penjebolan lembaga ekstraktif berulang sampai terbentuknya kelembagaan representatif yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Namun, hingga menjelang 7 dasawarsa pasca proklamasi kemerdekaan, ajakan mengorbankan revolusi mental tersebut masih belum berhasil menggetarkan nurani elit. Disadari ataupun tidak, pengaruh paham kolonialisme masih menyelinap ke dalam kebijakan pembangunan hingga saat ini. Dalam kalimat lain, yang hendak saya katakan adalah bahwa kendati bentuk dan kadarnya berbeda, tapi yang khususnya berkaitan dengan strata masyarakat, desain pembangunan kita masih berorientasi ekstraktif dan hanya menguntungkan segelintir. Mendapatkan rente dengan begitu mudah, tidak ada insentif bagi pengusaha untuk melakukan inovasi agar komoditas ditingkatkan menjadi produk yang peningkatan nilai tambahnya juga turut dinikmati rakyat. Ketergantungan menahun kepada produksi dan ekspor komoditaslah yang mengakibatkan perekonomian nasional diombang-ambingkan perekonomian global. Hadirin yang berbahagia, buah dari desain pembangunan yang masih ekstraktif dan feudalistis adalah tidak mampunya kita menjadikan Indonesia sebuah negara bangsa besar yang mandiri dan berdaulat 100%. Dalam kesempatan singkat ini, saya akan mengupakan 4 fakta besar yang menarik. Pertama, selama 1 dekade terakhir 2003-13, nilai impor pangan kita melonjak hampir 350%. Kondisi ini disinyalir berkaitan dengan penurunan luas lasar pertanian dari 31,2 juta menjadi 26 juta hektar selama dasawarsa yang sama. Terkait dengan pangan, kita saat ini sedang menghadapi ancaman todongan pistol generasi kedua yang lebih parah dibandingkan pada saat proklamator mewanti-wanti pada peletakan batu pertama pembangunan kampus Fakultas Pertanian UI di Bogor. Mengapa? Karena dulu hanya terkait dengan pemenuhan kebutuhan pangan yang dapat diproduksi dalam negeri. Namun saat ini kita sudah terperangkap dalam ketergantungan pada pangan impor. Pada tahun 71 impor gandum kita hanya 120.000 ton. Sementara saat ini sudah mencapai 7 juta ton dan menjadi pangan utama hingga ke pelosok negeri. Kedaulatan bangsa tergadai. Apakah ini sekedar pembiaran atau memang tergolong perbuatan menciptakan negara kuli under the noses? Kedua, pengurasan sumber daya pedesaan semakin masif dilakukan, dan ironisnya hanya setetes 2 saja yang sampai ke pedesaan. Sebagai contoh, Bank Rakyat Indonesia yang mulanya Bank Tani Nelayan dengan tugas utama memfasilitasi akumulasi modal pada usaha pertanian dan para nelayan, kini capaian laba bersihnya mencapai 25 triliun. Kendati laba tersebut sebagian diperoleh dari simpanan pedesaan, ternyata Bank Rakyat Indonesia lebih banyak membantu akumulasi modal di luar pertanian dan pedesaan. Kondisi asimetri ekonomi pedesaan seperti inilah
yang dibenarkan ekonom arus utama pragmatis yang mengagungkan kredit mengejar laba, yang mengakibatkan kemiskinan sulit dihapuskan dan kesenjangan bahkan semakin melebar. Ketiga, kesenjangan pendapatan dan penguasaan lahan semakin meningkat dan menggelisahkan. Diindikasikan dari nilai indeks Gini masing-masing sebesar 0,43 dan 0,72. Ketimpangan penguasaan lahan yang demikian tinggi adalah karena 11 juta hektar perkebunan kelapa sawit dikuasai oleh korporasi, sementara perkebunan rakyat hanya 20%. Selain itu, area hutan tanaman industri dan hak penguasaan hutan mencapai lebih dari 40 juta hektar, sementara hutan rakyat kurang dari 1 juta hektar. Kembali dada disesak pertanyaan, siapa sebenarnya pemilik negeri? Keempat, pembangunan Indonesia sejak Orde Baru hingga ini bias ke wilayah barat Indonesia. Hal ini terlihat dari kontribusi PDRB Pulau Jawa terhadap PDB nasional yang masih sekitar 60%, sementara Pulau Sumatera sekitar 25%. Namun ironisnya, walaupun pembangunan bias ke wilayah barat Indonesia, jumlah penduduk miskin paling banyak justru berada di Jawa dan Sumatera yang mencapai lebih 20 juta orang, atau sekitar 75% dari total penduduk miskin Indonesia. Ini menandakan pemiskinan dan pelanggangan kesenjangan yang berlapis, spasial sekaligus struktural. Padahal pada awal Orde Baru, upaya mengejar swasembada beras semata berhasil meningkatkan pendapatan petani kecil dan upah real buruh tani. Ternyata peningkatan daya beli ini mampu memicu roda perekonomian perdesaan, menciptakan kesempatan kerja dan berusaha yang baru secara masif. Dunia belum pernah menyaksikan laju penurunan kemiskinan di perdesaan yang begitu cepat. Prestasi inilah yang mengantarkan Presiden Soeharto berbagi mimbar dengan Presiden François Mitterrand di Roma. Sayangnya, saat ini sistem penyuluhan pertanian sudah jauh menurun efektivitasnya di lapangan. Tidak ada lagi kiat maupun kekuatan meyakinkan petani bahwa bahan tanaman unggul yang baru dihasilkan Kementerian Pertanian akan meningkatkan produktivitas dan pendapatannya. Hadirin yang dimuliakan, diam tidak selalu berarti emas. Diam pada saat melihat kekeliruan atau kezaliman berarti pembiaran. Diam karena kita terlibat konspirasi jahat berarti kejahatan. Dan diam karena keilmuan kita terbeli berarti pengkhianatan. Ketiga makna diam tersebut tercakup dalam pengertian tentang sociology of ignorance yang sudah lama melanda negeri kita. Akibatnya sungguh menyesakkan dada karena perilaku masyarakat kita jauh dari keluhuran budi yang diagungkan peradaban timur. Pembiaran yang terlalu lama terhadap perilaku korup telah meyakinkan sementara masyarakat bahwa perbuatan nista tersebut merupakan keniscayaan. Bahkan dengan piawainya, sebagian koruptor dapat menjelma sebagai pahlawan tatkala dikorbankan oleh para sekutu. Kita perlu tekankan di sini bahwa korupsi adalah pengkhianatan pada rakyat yang paling jahat. Corruption is stealing from the poor. Perlawanan rakyat Gunung Kendeng terhadap pembangunan pabrik semen yang dikhawatirkan akan merusak sumber air merupakan contoh lain dari adanya pembiaran, karena sebagian dari kita telah menggadaikan diri kepada kepentingan. Harapan Sukina terhadap pemimpin daerah dan pemimpin negara yang dia pilih untuk membantu menyelesaikan masalah ini ternyata membuahkan hasil yang mengecewakan. Sangat pantas mereka pada akhirnya putus asa, karena pemerintah yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan konflik yang telah berlangsung lama ternyata tidak rela menghadapi korporasi besar. Kasus Nenek Asyani merupakan contoh semakin sirnanya sikap kesetiakawanan dan kebersamaan di dalam komunitas. Keberadaan masyarakat miskin di sekitar hutan seakan-akan sudah dianggap takdir yang harus diterima dan dijalani. Kalaupun benar Nenek Asyani mengambil sesuatu yang bukan haknya secara legal, sangat diyakini hal tersebut dilakukan untuk mempertahankan kehidupan yang ruang geraknya semakin dipersempit
oleh pemburu rente. Melihat ketiga contoh di atas, saya menawarkan postulat baru mengenai keadilan. Postulat baru menekankan bahwa dunia, masyarakat, dan manusia secara inheren dimulai dalam kesetaraan. Setiap manusia, meski berbeda-beda secara individual, namun secara esensial adalah setara. Dunia, relasi, dan praktek sosial yang datang kemudianlah yang membuat manusia terbelah-belah dalam partisi-partisi, sehingga menghasilkan masyarakat yang timpang, relasi dominasi, dan ketidaksetaraan. Dalam postulat baru, tugas politik dan ekonomi adalah merobohkan partisi-partisi sosial ekonomi ini untuk mengembalikan lagi kesetaraan sebagai keadilan. Dengan jalan pikiran seperti itu, Anda barangkali akan menuduh saya tengah bermimpi. Namun demikian, menurut saya, dalam soal sepenting ini, kita memang mesti mulai dari posisi yang paling lugas dengan jelas. Saya minta air di mana nih? Airnya susah, apalagi lahan. There are many ways of being human, but each society makes a choice of the way it prefers or tolerates. Ada banyak cara untuk menjadi manusia. Namun setiap masyarakat menyediakan pilihan-pilihan yang bisa diacu atau bisa diterima secara khas. Artinya, mengenai apa dan bagaimana wajah dan tingkat dignitas kita dapat dideterminasi oleh kita sendiri. Kita yang mesti merencanakan dan mencanangkan cita-cita dan kehendak terbaik yang mau kita bangun untuk masyarakat kita. Dalam kerangka itu, apa salahnya meletakkan postulat yang di ujung untuk menangani masalah yang paling penting dalam kehidupan kita bersama. Hadirin sekalian, secara etis, penanggulangan kemiskinan Indonesia sudah sejak lama dijalankan dengan penghampiran keliru. Pandangan serta kebijakan yang tumbuh setidaknya sejak Orde Baru hingga kini diselenggarakan dengan basis pembiaran terhadap orang miskin. Apa maksudnya? Apa pula buktinya? Kita ketahui bahwa pemerintahan Soeharto melalui Orde Baru dengan memberikan peran utama dalam proses produksi pada para pemilik modal. Struktur kelembagaan yang didominasi oleh militer dan para terpelajar lebih memfokuskan pada stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan. Mereka meyakini bahwa keberhasilan pembangunan satu bangsa ditentukan oleh peningkatan laju pertumbuhan ekonominya. Hingga dari situlah diharapkan menghasilkan trickle down effect yang pada gilirannya akan dapat mensejahterakan dan membawa kemajuan pada rakyat. Pertumbuhan dan trickle down effect mengandaikan beberapa kondisi. Pertama, bahwa aktor ekonomi mesti dimulai dari mereka yang bermodal besar. Kedua, bahwa untuk terjadinya efek menetes, maka pengelembungan mesti terjadi lebih dahulu di wilayah yang dimiliki oleh para pemilik modal besar. Ketiga, selama penggelembungan dilakukan, efek menetes tidak dapat terjadi, distribusi tidak dimungkinkan. Keempat, untuk mendapatkan manfaat pembangunan, orang miskin mesti menunggu hingga pengembangan kekayaan ekonomi menghasilkan efek yang diharapkan. Ringkasnya, selama orang kaya belum bertambah kaya, selama itu pula orang miskin masih tetap dibiarkan miskin. Pun sekiranya orang kaya bertambah kaya, tidak dengan serta-merta orang miskin berubah menjadi kaya. Cara pandang ini saudara awal berpijak pada asumsi yang keliru, karena telah terbiak pada pemilik modal. Bahwa kemajuan orang miskin dan seluruh kehidupannya hanya dianggap sebagai akibat atau efek samping saja dari dunia orang kaya. Di sini orang miskin dipandang semata-mata sebagai resipien atau penerima yang pasif. Dimensi kepasifan ini pula yang pada ujungnya menjadi mekanisme penghalang bagi kemungkinan perubahan sosial yang lebih otentik. Sebuah teori pembangunan atau kebijakan nasional yang dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebaiknya tidak dimulai dengan bias ideologi dan identifikasi aktor serta prioritas yang keliru.
Malangnya, cara kita memandang orang miskin hingga kini masih belum berubah banyak. Meski pranata politik kita telah banyak berubah dari era otoritarian, namun pandangan dan ideologi pembangunan kita dalam hal yang prinsipial masih terbelenggu dalam paradigma pertumbuhan dan efek menetes, sehingga pada akhirnya terperangkap dengan postulat yang salah mengenai pembangunan. Selama elit masih menganggap perlunya kehadiran rakyat sebagai permanent underclass, maka kemiskinan dan kesenjangan akan sangat sulit dihapuskan dari negeri yang kita cintai. Kita memang sudah tidak mengerahkan mesin kekerasan untuk memompa justifikasi terhadap pembangunan. Dengan berkembangnya pengakuan terhadap hak asasi manusia, justifikasi politik keamanan terhadap pembangunan juga dilakukan secara lebih hati-hati untuk mencegah korban manusia, sebagaimana yang biasa terjadi di masa lampau. Selain itu, selama periode 10 tahun terakhir, memang ada slogan baru mengenai pembangunan dengan menekankan pada prioritas dan ide-ide pro-growth, pro-job, pro-poor, pro-environment. Namun demikian, ungkapan pro-poor dan ideal equality di sini masih diposisikan sebagai sequences yang terlepas dan terpisah dari pembangunan, dari paradigma pembangunan secara keseluruhan. Pro-poor lebih menterjemahkan keterangan yang ditempelkan para paradigma lama growth with equity yang masih menekankan pertumbuhan yang bias pemodal besar. Pembangunan tetap masih dioperasikan dalam asumsi pertumbuhan dengan efek menetes ke bawah. Kenyataan ini secara gamblang juga kelihatan dari bagaimana setiap pemimpin, birokrat maupun teknokrat kita jauh lebih banyak mengunjungi dan berunding dengan para investor besar ketimbang mengadakan diskursus setara dengan usaha kecil menengah maupun koperasi. Kelestarian postulat lama mengenai keadilan yang keliru ini terus meresap hingga sekarang. Di masa kini, bekerjanya pandangan lama itu terlihat dari orientasi pembangunan yang menekankan proyek-proyek infrastruktur besar. Proyek-proyek infrastruktur besar merupakan pisau bermata ganda. Di satu sisi, ia memang berpotensi memberikan keleluasaan dan ruang mobilitas serta memperkuat denyut ekonomi. Namun, di saat yang sama, ia juga dengan mudah bisa menyingkirkan kaum miskin dari tanah, kebudayaan, serta tradisi leluhurnya. Disinilah dapat kita lihat bahwa kemiskinan, kesenjangan merupakan akibat pembiaran sekaligus perbuatan. Dalam model pendekatan yang lama, mobilisasi sumber daya pembangunan dilakukan melalui mekanisme institution led atau dimonopoli secara top down oleh institusi-institusi representatif dan broker, baik yang berasal dari negara maupun yang berasal dari sektor privat. Kita perlu membalik secara radikal logika lama tersebut dengan menekankan bahwa sumber daya pada dasarnya adalah milik rakyat. Oleh karena itu, mobilisasi dengan penggunaan sumber daya sepenuhnya mesti menjadi tanggung jawab rakyat dan berbasis pada tipe-tipe kebutuhan rakyat yang variatif. Dalam pandangan ini, negara diposisikan sebagai fasilitator yang bekerja sebagai pendidik yang menolong rakyat untuk memahami persoalan-persoalannya sendiri dan menjawab dengan kemampuan dengan caranya sendiri. Pendekatan ini memang mensyaratkan pertumbuhan partisipasi yang kokoh dan dewasa dalam demokrasi. Disinilah untuk menggerakkan diri dalam partisipasi, rakyat juga perlu mendidik dirinya. Di titik inilah hadirin sekalian, demokrasi kita menemukan padanan dalam pranata sosialnya. Supaya rakyat mampu memobilisasi sumber daya secara benar, ia mesti ditopang dengan partisipasi yang otentik. Singkatnya, apabila kita menerima demokrasi sebagai prinsip penyelenggara kepolitikan, maka sudah selayaknya kita mencari cara baru untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi kita. Bagaimana bentuk cara baru tersebut? Hadirin yang mulia, upaya menemukan jawabannya sebaiknya kita awali dengan menelusuri pernyataan Amartya Sen mengenai penanggulangan kemiskinan. Sen menyatakan bahwa kemiskinan dapat teratasi jika pembangunan dilandaskan pada memanusiakan manusia.
Manusia tidak dianggap sebagai objek pembangunan, tapi di setiap lapisan masyarakat, manusia merupakan subjek dari pembangunan itu sendiri. Kunci dari semua aspek pembangunan manusia dan perkembangan ekonomi adalah pendidikan dasar, kesehatan, dan penyebar luasan peluang ekonomi. Ketiga hal ini dapat diraih melalui kebebasan nyata yang dapat dinikmati rakyat. Peran pemerintah adalah mengkondisikan kebijakan sosial, ekonomi dan politik yang mendukung kebebasan itu, seperti adanya jaminan atas hak sipil dan politik, kebebasan mengikuti diskusi publik, dan terlibat dalam pengawasan serta penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Pengabaian terhadap penyediaan fasilitas publik adalah bentuk tirani terhadap kebebasan yang mengerdilkan manusia dan dapat berujung pada minimnya produktivitas dan terjadinya proses pemiskinan. Pesan peraih Nobel Ekonomi 98 tersebut saya terjemahkan dalam frasa singkat, yaitu pembangunan yang berkeadilan sejak awal. Growth through equity. Esensi utama dari pembangunan yang berkeadilan adalah masyarakat miskin diupayakan untuk menerima manfaat yang lebih besar dari adanya pembangunan dan investasi publik yang dilakukan pemerintah. Benar, hal ini tidak mudah diimplementasikan. Karena hingga saat ini, fenomena yang terjadi hampir di seluruh belahan dunia adalah penerima manfaat terbesar dari pembangunan infrastruktur dan investasi publik adalah masyarakat kaya. Sementara masyarakat miskin tetap menjadi penonton glamor masyarakat kaya yang semakin kaya. Lantas, model pembangunan yang seperti apa yang dapat memberikan manfaat dan kesempatan yang lebih besar pada masyarakat miskin? Seperti mengangkat batang terendam. Maka pembangunan yang berkeadilan harus dilakukan agar pertumbuhan yang kita kejar tidak hanya dinikmati oleh segelintir, tapi membawa kemaslahatan bagi setiap rakyat, betapapun tidak berdayanya dia. Melalui paradigma yang saya sebut people driven development. Paradigma people driven tidak bermaksud menafikan pendekatan market driven maupun technology driven. Kendati kedua pendekatan itu telah terasa semakin menjauhi tujuan utama pembangunan ekonomi itu sendiri, yaitu mewujudkan keadilan sosial. Mazhab pembangunan ini mengutamakan kemanusiaan yang menganjurkan agar semua kebijakan yang disusun, kelembagaan yang dibangun, teknologi yang dirakit maupun yang diambil alih ditentukan oleh komposisi, kebutuhan dan kemampuan rakyat yang berkembang secara dinamis. Kesemuanya bermuara pada pemulihan harkat dan martabat seluruh rakyat. Paradigma ini berlandaskan pada sumber daya yang dimiliki atau dikuasai rakyat banyak, baik sumber daya alam, sumber daya teknologi, kearifan lokal, budaya ekonomi lokal, dan menempatkan organisasi ekonomi rakyat sebagai pelaku utama pembangunan. Pengembangan ekonomi rakyat dan jaringannya dilakukan dengan menghibridasi budaya lokal dengan budaya korporasi modern dalam konteks kemitraan yang lebih membumi, yang saya namakan sebagai private public people partnership, yang merupakan pelurusan dari pola public private partnership. Kerangka 4P yang saya usulkan menyediakan penguatan keberpihakan pada kebijakan yang representatif terhadap tatanan usaha kerakyatan, dipadukan dengan penguasaan teknologi mutakhir perusahaan dengan jejaring lokal, regional maupun global, sehingga menjamin kelanggengan investasi dan usaha semua pihak. Kerangka 4P menyediakan platform untuk mengembangkan kemitraan yang bermanfaat dan praktis antara masyarakat, swasta dan LSM, organisasi profesi, media dan akademisi untuk merekonstruksi jenis pembangunan infrastruktur publik. Kekuatan swasta, BUMN dan koperasi diikat dalam kesepakatan berlandaskan jiwa gotong royong untuk meningkatkan daya saing dalam proses menciptakan true prosperity. Mengapa diawali oleh privat? Karena pengusaha bona fide yang menggunakan modalnya sendiri akan berikhtiar keras agar kemitraan tersebut berhasil sehingga dia dapat memperoleh laba. Selanjutnya, apabila pemerintah pada berbagai tingkatan tidak diikutsertakan,
maka dikhawatirkan kebijakan dan peraturan yang dihasilkan akan saling silang. Sementara itu, hanya melalui diskursus setara dengan rakyat setempat sedari awal akan terwujud sustainability yang sesungguhnya, yaitu masyarakat yang mampu menciptakan kesempatan kerja dan berusaha yang bermartabat secara mandiri. Saudara-saudaraku yang saya sayangi, agar tidak dituduh bahwa kita hanya memuaskan diri membahas masalah normatif semata, saya akan membuka beberapa saran untuk berupaya membantu pemerintah menjabarkan postulat, paradigma maupun konsep yang baru saja kita telusuri. Tetapi sebelum mulai menyampaikan kebenaran kepada penguasa atau speaking truth to power, ada baiknya manakala kita berupaya meresapi wejangan leluhur kita. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendaklah jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendaklah memegang amanat, buanglah khianat. Raja Haji Ali, Raja Ali Haji, tahun 47, Penggalan Gorindam 12, pasal 11. Agar dapat menjadikannya pegangan moral dalam meningkatkan kadar pengabdian kita kepada bangsa, maupun menunaikan tanggung jawab kita pada Sang Khalik. Bagaimana pemerintah dapat mulai menapak ke jalan yang benar? Pertama-tama, agar tidak dibilang khianat, agar tidak terbilang khianat, para pemimpin, mulai yang dari tertinggi, harus mampu melintasi segala kepentingan keluarga, suku, kelompok maupun agama, dan menyatukan dirinya dengan kepentingan bangsa. Saya ulangi, para pemimpin, mulai yang dari tertinggi, harus mampu melintasi segala kepentingan keluarga, suku, kelompok maupun agama, dan menyatukan dirinya dengan kepentingan bangsa. Mantapkan kelembagaan agar mindset birokrasi termasuk pejabat di daerah mengalami revolusi dan mulai mengutamakan kepentingan rakyat. Sudah saatnya merampingkan birokrasi mulai dari pusat. Hukum korupsi didorong keserakahan, sementara memberikan jaminan kehidupan yang layak kepada pegawai negeri yang tersisa setelah perampingan. Kelola BUMN melalui kendali corporate governance yang baik, bukan birokrasi otoriter seperti selama ini. Kedua, tinggalkan keangkuhan penguasa. Selenggarakan diskursus setara dengan rakyat. Selenggarakan diskursus setara dengan rakyat agar dapat lebih menjiwai hambatan yang mereka rasakan, bukan yang kita perkirakan. Tuntut tanggung jawab yang lebih besar dari pejabat di daerah yang menghabiskan 70% anggaran belanja untuk dirinya sendiri. Lakukan e-governance hingga ke unit pemerintahan yang paling rendah, sehingga kontribusi setiap pegawai negeri sipil dapat terekam secara akurat. Ketiga, komunikasikanlah strategi pembangunan memanusiakan manusia dengan bahasa rakyat, agar timbul rasa aman dari perlakuan semena-mena penguasa maupun kelompok masyarakat lain, dan terpupuk harapan untuk masa depan yang lebih baik. Bentangkan apa yang ingin dicapai hingga 2019, kendati perkembangan ekonomi global kurang menguntungkan, termasuk langkah-langkah positif yang telah pun ditempuh, seperti pengurangan subsidi bahan bakar minyak. Dan temu kenali prakarsa mana yang merupakan landasan pembangunan untuk pembangunan pasca 2019, agar perubahan strategi pembangunan people driven development menjadi lebih jelas. Keempat, dalam urutan yang tepat, upayakan agar rakyat sudah memiliki kemampuan mendayagunakan segala infrastruktur yang kelak dibangun pemerintah. Kelima, jalankan strategi distributif mulai dari kebijakan makro fiskal moneter yang menyertakan setiap warga negara dalam
meraih manfaat pembangunan atau ekonomi inklusif, hingga ke reforma agraria yang memberikan akses lahan, saprodi, teknologi, kredit, penyuluhan, dan kepastian pasar, sehingga akumulasi kapital terjadi di tingkat keluarga petani dan nelayan kecil. Sedari awal saya berkeyakinan bahwa reforma agraria merupakan kebijakan utama yang dapat membantu menanggulangi kemiskinan secara lebih berarti, sekaligus meletakkan landasan untuk melangkah maju mengurangi kesenjangan. Ke depan, alokasi lahan yang memadai kepada petani akan menurunkan kemiskinan secara berarti, meningkatkan produksi pangan, dan berpotensi membebaskan bangsa dari ketergantungan impor pangan utama. Apakah ini sekedar khayalan seorang pemimpi atau memang visible? Sebenarnya hal ini telah dibuktikan almarhum Insinyur Rahman Rangkuti yang bersama puluhan alumni Fakultas Pertanian UNSU menjadi pionir pembangunan perkebunan kelapa sawit rakyat di Aik Nabara. Akan tetapi, seperti biasa, kita kurang menghargai karya anak bangsa kita sendiri. Oleh karena itu, kita terpaksa sepintas menelusuri keberhasilan Tiongkok menurunkan jumlah penduduk miskin melalui Land Right Reform, meninggalkan usaha pertanian kolektif yang kurang menghargai prestasi melalui pola kontrak lahan individu. PDB sektor pertanian meningkat sebesar 88% antara tahun 78 dan 89. Yang paling penting, kebijakan reforma agraria tersebut berhasil menurunkan penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan 1/4 dolar per hari dari sekitar 84% pada tahun 80 menjadi 16% pada 2000. Di Taiwan, reforma agraria dilaksanakan melalui perencanaan yang matang, berkesinambungan secara damai. Diawali dengan program pengurangan sewa tanah, melalui pelepasan tanah pertanian milik pemerintah, program tanah untuk petani penggarap, program penyimbangan hak tanah, dan akhirnya konsolidasi tanah pertanian dan perkotaan. Hasilnya, jumlah tenaga kerja di bidang pertanian yang pada awal reforma agraria di atas 35% dari total tenaga kerja, satu dasar lalu sudah tinggal hanya 8%. Yang berarti bahwa transformasi struktural telah memungkinkan 27% petani ikhlas. Memang terbukti bahwa semua negara Asia yang berhasil meraih teknologi tinggi tanpa kehilangan jati dirinya telah mendahulukan membangun landasan sektor pertanian dan perdesaan yang kokoh. Kini kita didesak untuk merefleksikan kembali local wisdom leluhur kita mengenai sequencing pembangunan yang baik. Di pedesaan Jawa hanya kuli kenceng, yaitu yang akan mengajak tetangganya turut serta dalam memanen sehingga mendapatkan bawon, perlu didengar suaranya dalam musyawarah desa. Hal ini agak mirip dengan konsepsi awal demokrasi di Athena, di mana hanya pemilik tanah yang boleh memilih. Bermodalkan aset, petani memiliki suara. Dengan suara, dia akan mendapati akses. Dengan akses, ia akan dapat lebih mudah meraih pendapatan. Jelas terlihat bahwa urutan pembangunan yang berkelanjutan adalah aset, voice, access, income. Selanjutnya, belajar dari negara-negara lain yang berhasil maupun yang gagal, maka setidaknya ada 5 prasyarat utama yang harus dipenuhi untuk implementasi reforma agraria negeri kita. Pertama, tata kelola pemerintahan yang baik, dan pertama, landasan hukum yang kuat, transparan dan operasional. Dengan menjaganya transparansi, kita dapat meningkatkan genuine participation sehingga dapat bersama-sama memastikan accountability system yang dibangun. Kedua, penetapan kebijakan ekonomi makro dan penyebaran infrastruktur yang memadai untuk pengembangan usaha pertanian. Ketiga, pengalaman keterampilan individu rumah tangga yang memperoleh pembagian lahan dalam melaksanakan usaha tani sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan reforma agraria. Keempat, pemberian kompensasi yang memadai terhadap individu rumah tangga yang terkena dampak pembatasan pemilikan lahan, sehingga pengurangan pemilikan lahan tidak berdampak negatif terhadap kesejahteraan mereka. Jepang
Korea Selatan dan Taiwan sudah membuktikan keberhasilan caranya. Kelima, administrasi kepemilikan lahan harus dilakukan secara tertib dan akurat sehingga sertifikat kepemilikan lahan dapat segera diproses dan dimiliki oleh masyarakat yang berhak. Alangkah baiknya manakala pemerintahan visioner mempergunakan momen reforma agraria untuk memindahkan pertanian bernilai rendah, termasuk gula dan padi, keluar Jawa. Komposisi dan opportunity cost sumber daya serta infrastruktur menuntut bahwa usaha di Pulau Jawa harus sekaligus padat karya, padat modal, dan padat teknologi, ditopang oleh sistem pengelolaan air yang sesuai. Ternyata tentunya hal ini harus dilakukan bertahap, selaras dengan meningkatnya kemampuan manusia tani kita yang ditempa melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan yang bersama. Hadirin yang berbahagia dan dimuliakan, khusus berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, pertama-tama harus tetapkan sebuah lembaga yang bertanggung jawab agar tidak lagi terfragmentasi seperti selama ini. Kemudian disusun tahapan pembangunan yang dipastikan akan lebih banyak dinikmati oleh masyarakat miskin dengan antisipasi hijrahnya kemiskinan ke perkotaan. Oleh karena itu sebaiknya dimulai dengan menempatkan manusia tani sebagai aktor utama dalam memperkokoh pembangunan ekonomi perdesaan. Dilanjutkan dengan pembangunan jaringan sosial dan infrastruktur fisik yang meluas, seperti memperbaiki dan meningkatkan sarana pendidikan dasar, mendirikan sekolah kejuruan, dan memberlakukan wajib belajar pendidikan menengah dan atas, serta memberdayakan pelayanan keluarga berencana, program peningkatan pangan dan gizi, serta program pelayanan kesehatan yang menjangkau dan terjangkau. Kesemua prakarsa ini perlu dikoordinasikan sedemikian rupa sehingga membentuk anak tangga bagi rakyat miskin untuk keluar dari kenestapan. Saran pemikiran yang terakhir yang saya anggap penting dan sangat menentukan keberadaan bangsa di masa yang mendatang adalah menggugah rasa nasionalisme dan keutuhan Nusantara dari Sabang hingga Merauke. Sangat saya khawatirkan bahwa dalam 2 hingga 3 warsa mendatang kita akan semakin kehilangan jati diri sebagai bangsa. Manakala kelas menengah konsumtif kita dengan sadar dan sukarela menjadi pasaran empuk berbagai komoditi, produk, jasa maupun ideologi dari negara lain. Masalah daya saing mestinya bukan masalah yang rumit. Asalkan kita mampu merakit sistem insentif yang mendorong terbentuknya kelas menengah produktif yang berkomitmen untuk menghasilkan barang, produk, dan jasa yang berkelas dunia. Para sahabat yang bijaksana, demikianlah pokok-pokok pikiran yang saya sampaikan dalam Forum Akademi Jakarta yang sangat terpelajar ini. Tentunya kita tidak ingin terus menikmati kemerdekaan, hasil perjuangan dan pengorbanan generasi pendiri semata. Tapi kita pun bertekad dicatat sejarah sebagai generasi dengan kecerdasan kehidupan yang rela mewakafkan dirinya untuk mentransformasi pernyataan menjadi kenyataan merdeka. Mampu melepaskan diri dari perangkap perbuatan dan pembiaran kemiskinan agar keadilan sosial dapat dienyam oleh seluruh rakyat Indonesia. Apa pelajaran yang dapat kita petik dari uraian panjang lebar tadi? Ternyata perbuatan dan pembiaran kemiskinan kesenjangan merupakan buah keserakahan dan pragmatisme yang telah menyesatkan kita. Oleh karena itu, kita harus berani melancarkan mujahadah an-nafs. Yang tahu cuma Buya aja nih apa artinya mujahadah an-nafs. Marilah kita sebagai bangsa yang tahu mensyukuri, bangkit memperbarui tekad dalam kesetaraan untuk mengerahkan segala daya dan dana, memerangi kemiskinan kesenjangan, menapak kembali ke jalan yang benar. Narda Republik Merdeka!
sebelum saya meninggalkan mimbar, kita tidak bisa menyudahi ini hanya dengan penyampaian seorang yang sudah menjelang meninggalkan pentas. Sebelum saya tinggalkan pentas ini, di antara kita ada seorang tokoh dari angkatan muda. Oleh karena itu, dengan segala rendah hati, saya mohon dengan hormat Excellency Zulkifli Hasan, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, datang sebentar untuk menyambut apa yang kita sampaikan.